Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Azmat Sadik dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada kali ini teman-teman sekalian, saya akan uh, mempresentasikan demokrasi pendidikan. Kita mulai dari pengertian demokrasi pendidikan. Demokrasi menurut Kamus Hukum yaitu di dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan demokrasi, atau di dalam istilah bahasa Belanda dikenal dengan demokratik. Jadi demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah melalui perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintah rakyat. Jadi dari keterangan yang tadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi pendidikan adalah proses perbuatan mendidik yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua peserta didik. Prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Yang kedua, wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi luhur. Yang ketiga, mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merugikan orang lain. Dalam pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia, pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan, terutama setelah diproklamirkannya kemerdekaan hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran yang telah diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, di negara Indonesia, semua warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan, yang penyelenggaraan pendidikan diatur oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam hal ini, tentu saja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Menurut undang-undang ini, cukup banyak dibicarakan tentang demokrasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Misalnya, Pasal 5, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dalam Pasal 6, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Pasal 7, penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian pasal 8, warga negara yang memiliki kelainan fisik dan atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Yang kedua, warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Dan yang ketiga, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jika kita sedikit kembali untuk memahami kajian tentang demokrasi menurut pandangan Islam, maka jelas konsep pengertiannya berbeda dengan konsep pengertian demokrasi di Barat, di Timur, dan sebagainya. Acuan pemahaman demokrasi dan demokrasi pendidikan dalam pandangan ajaran Islam, rumusnya terdapat dalam beberapa sumber. Yang pertama, dalam surah Asy-Syura ayat 38, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, itulah arti dari surah Asy-Syura ayat 38. Kemudian ada dalam surah An-Nahl ayat 34, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Itulah arti dari Quran surah An-Nahl. Itulah sumber dari demokrasi pendidikan dalam pandangan Islam. Dan kemudian dari hadis, yang artinya menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Abdul Bar, dan Ibnu Adi dari Anas bin Malik. Dan kemudian pada hadis lain, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan mulai yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi inilah salah satu dalil di dalam Al-Quran, dalam surah Iqra. Jadi inilah inilah sumber-sumber yang menjadikannya demokrasi pendidikan dalam pandangan Islam. Upaya menuju demokratisasi pendidikan. Yang pertama, kurikulum adalah inti dari sebuah sekolah. Apabila terjadi demokratisasi pengembangan kurikulum seperti diberlakukannya KTSP semenjak tahun 2006, ini membuktikan suatu demokratisasi pendidikan di tingkat sekolah telah terjadi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum satuan pendidikan, kalender akademik dan silabus yang disusun dan dilaksanakan pada setiap tingkat satuan pendidikan, yang semuanya ini mentransformasikan otonomi dan demokratisasi pendidikan pada tingkat sekolah atau satuan pendidikan. Pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang memberikan hak dan kebebasan, keterlibatan masyarakat, otoritas pengelola, institusi pendukung, dan pihak yang berkepentingan tidak lain sebagai upaya untuk mewujudkan demokratisasi pendidikan di Indonesia. Nah, kalau menurut demokratisasi pendidikan dalam pendidikan Islam, demokrasi pendidikan
adalah demokrasi yang memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua orang, tanpa memandang ras atau suku, keyakinan, warna kulit, dan status sosial. Prinsip-prinsip demokrasi dapat diterapkan dalam sistem pendidikan Islam karena pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada individu atau peserta didik untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada pada dirinya. Sejalan dengan perkembangan zaman, demokratisasi pendidikan dalam pendidikan Islam tercermin dalam aspek yang pertama, tauhid, yaitu paradigma pembebasan. Yang kedua, syura, yaitu wahana keterbukaan. Ketiga, al-adlu, yaitu masyarakat tanpa kelas. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu tauhid, beramal saleh, bertakwa, dan ulul albab. Yang kelima, prinsip tasawuf, yaitu prinsip moderasi. Yang keenam, kewajiban dan hak asasi manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang demokrasi pendidikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.